Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Mujira 1 ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Alaya Prediksi Harga Rumah di Jabodetabek. Ya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Kelompok kami dibagi menjadi dua divisi, yaitu divisi modeling dan deployment. Untuk divisi modeling terdapat Pixi Aji dan Ratu Merah. Kemudian bagian deployment terdapat saya, Rahmat, Novel, dan Siti Denis. Ya, selanjutnya adalah terbelakang. Di sini ada empat. Yang pertama adalah rumah menjadi kebutuhan primer manusia. Yang kedua, rumah sebagai salah satu media investasi. Yang ketiga, Menkeu mengatakan bahwa gen milenial susah memiliki rumah. Dan yang keempat, prediksi harga rumah idaman sebagai informasi perkiraan biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya pemesan masalah yang pertama bagaimana menetapkan Ransos Decision Tree dan Random Forest dalam memprediksi harga rumah di Jabodetabek. Yang kedua bagaimana kinerja Ransos Decision Tree dan Random Forest dalam memprediksi harga rumah di Jabodetabek. Yang ketiga bagaimana menetapkan sistem rekomendasi untuk dataset yang ada. Dan yang terakhir apakah web dan aplikasi dapat berjalan baik. Tujuan dari pembuatan model ini adalah yang pertama untuk menerapkan Randstad, Decision Tree, dan juga Random Forest terhadap data yang kami miliki, dan juga untuk mengetahui ya seberapa kinerja Randstad, Decision Tree, dan juga Random Forest dalam memprediksi harga rumah di Jabodetabek. Dan juga kami juga ingin mencari atau menerapkan sistem rekomendasi untuk dataset yang ada, serta yang terakhir untuk mengetahui apakah web dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya flowchart. Yang pertama, user akan mengakses aplikasi, kemudian akan menampilkan halaman website. Setelah itu, user memasukkan data rumah, maka website akan memproses prediksi harga rumah. Setelah itu prediksi selesai, dan jika user akan mengulang, maka user memasukkan data rumah. Setelah selesai, maka akan menampilkan output hasil prediksi harga rumah dan sistem rekomendasi. Nah, selanjutnya pada slide ini saya ingin menjelaskan tentang arsitektur program. Nah, yang pertama ini pengguna akan mengakses aplikasi menggunakan web server menggunakan browser. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk mengisi data yang diperlukan seperti lokasi rumah dan lain-lain. Semua data ini akan diatur dan didesain menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Data yang diisi kemudian akan dikirim ke Flask, yaitu sebuah framework Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web. Kemudian Flask akan menuliskan data ke model machine learning yang digunakan, yaitu model regresi random forest. Ya, selanjutnya data yang digunakan. Data yang kami gunakan bersumber dari kelas data mining and business intelligence Prodi Statistika UI 2022-2023. Dengan awalnya berbentuk 5 dataset dari tiap wilayah di Jabodetabek yang dikumpulkan dari platform jual beli rumah online. Selanjutnya proses data. Yang pertama menghapuskan kolom yang semua barisnya kosong. Yang kedua menghapus baris yang semua kolomnya kosong. Yang ketiga menghapus variabel yang dianggap tidak diperlukan. Yang keempat menggantikan nama kecamatan menjadi kabupaten atau kota. Yang kelima menghapus atau menggantikan data dengan noise. Yang keenam menghapus data dengan daya listrik lebih dari 5.500 volt ampere. Yang ketujuh menambahkan variabel garasi atau carport untuk menggantikan variabel garasi dan carport. Yang kedelapan imputasi missing value dengan KNN inputer. Dan yang terakhir mentransformasi variabel harga dengan logaritma natural. Kemudian untuk pemodelan kami menggunakan 3 model yakni regresi Randstad, Decision Tree, dan juga Random Forest. Untuk performa model ternyata Random Forest menjadi model dengan performa terbaik. Kemudian setelah dilakukan hyperparameter tuning, estimasi atau estimator terbaiknya adalah ketika max jitter sama dengan SQRT dan juga random stat sama dengan 42. Selanjutnya, insight yang kami dapatkan yaitu yang pertama, model yang kami latih robust terhadap data yang dimiliki. Kemudian yang kedua, Random Forest menjadi model terbaik yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, metrik evaluasi dari Random Forest sebesar R-squared 0,77, MSE 0,25, dan EPI 0,78. Ya, berikut ini adalah hasil dari UI yang kami buat. Untuk yang pertama, kami membuat halaman informasi. Fungsi dari halaman ini adalah untuk memberikan gambaran umum pada user tentang aplikasi yang kami buat. Ya, selanjutnya masuk ke menu aplikasi. Di sini ada lokasi rumah. Pengguna dapat memilih berbagai macam kota di Jabodetabek. Selanjutnya ada luas tanah dan luas bangunan menggunakan form input. Selanjutnya daya listrik, jumlah kamar mandi, jumlah kamar tidur, dan garasi menggunakan pilihan opsi.
Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol prediksi untuk menampilkan output harga rumah impian Anda. Selanjutnya UI rekomendasi, kami menampilkan 6 rekomendasi hasil dari Cosinus Similarity yang menyerupai keinginan user. Ini adalah user interface untuk kenapa harus melakukan cek harga properti. Kemudian ini merupakan tampilan dari frequently asked question yang merupakan daftar kumpulan pertanyaan dan jawaban yang sering dipertanyakan tentang rekomendasi rumah. Ya, kemudian ini adalah tampilan dari halaman anggota. Pada halaman ini user dapat mengecek akun LinkedIn dan GitHub dari masing-masing anggota kami. Selanjutnya ada bagian footer. Di sini menjelaskan tentang perusahaan, tentang kami, lokasi perusahaan kami, dan email perusahaan kami. Selanjutnya kesimpulan yang pertama, model regresi random forest mampu memprediksi harga rumah di Jabodetabek dengan baik. Yang kedua, performa model yang dihasilkan memiliki nilai F-score sebesar 0,78 dan MAI sebesar 0,26. Yang ketiga, sistem rekomendasi berbasis konten dengan metode Cosinus Similarity dapat memberikan rekomendasi rumah sesuai permintaan pengguna, dan yang terakhir, aplikasi berjalan dengan baik. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.